Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surun Fuadi dalam acara parapisan pakai permasalahan di umat masyarakat yang pada umumnya banyak dinamika yang terjadi di masyarakat, mulai dari permasalahan kecil, permasalahan sedang, permasalahan besar, dan banyak banget yang mau saya tanya sama Pak Kiai ini. Dalam episode kali ini saya akan coba mulai pada pertanyaan pertama mengenai arisan, Pak. Arisan. Arisan kaitannya apa nih? Ini arisan. Jadi banyak nih Pak ini. Pengajian ini, talim-talim ini disertai dengan arisan. Itu sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam sendiri tentang arisan? Iya. Kalau soal arisan itu kan ini terkait dengan tradisi ya. Tradisi. Hampir di mana-mana kan arisan orang ya. Iya. Apa dibikin arisan ya? Iya, oke. Karena memang gini, prinsipnya kalau dalam urusan kehidupan sosial kemasyarakatan kan ada kaidah memang kalau di Islam. Iya. Al-aslu fil asyai al-ibahah. Iya. Pada prinsipnya segala sesuatu itu ya boleh, malam yadullat dalilu ala tahrimiha, sepanjang nggak ada dalil yang mengharamkan. Kan arisan nggak ada dalilnya mengharamkan, ada memang dalilnya. Jadi arisan itu lebih sebuah konteks kebutuhan hidup untuk saling menopang. Awalnya kan begitu. Orang mungkin butuh sesuatu, duitnya nggak cukup. Kalau arisan kan ketolong tuh, karena akumulasi dari modal-modal dari anggota arisan kan. Nah, itu. Jadi memang dalam konteks interaksi sosial, arisan itu memang sebuah kebutuhan yang memang dipandang ada sisi manfaatnya kan? Ada sisi manfaatnya. Oke, jadi sebetulnya pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Sebetulnya tidak pada masalah boleh atau enggak. Pandangan. Nah, cuman nanti ini kan kemudian yang menarik arisan dikaitkan dengan pengajian. Iya, itu kan. Itu. Dan ini menjadi gejala tambahan. Dulu arisan saja, tanpa segala ada. Nah, untuk melihat persoalan arisan dan pengajian. Nah, kajiannya dua. Dari sisi arisan dan pengajian kan begitu. Karena temanya kan dua. Kalau saya melihat ini kan bisa dari dua sisi. Pertama, kadang-kadang awalnya gini. Yuk daripada kita arisan ngapa-ngapain, padang-padang doang pulang kan sayang-sayang. Mendingan sekalian ngaji kan begitu judulnya. Jadi awalnya arisan jadi ngaji. Jadi ada plusnya jadi ngaji. Kan bagus. Awalnya tadi kalau arisan doang nih, arisan aja nih, kecenderungannya kan ngerumpi. Apa baik diomongin kan? Iya. Tapi kalau ada ngaji yang tadinya ngerumpi, gibahin orang gitu ya. Kan ngaji geser, berarti bagus. Arisan pengajian diadain tempelin sama arisan, keren. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaat tuh. Atau dibalik. Sekarang dibalik. Awalnya mau orang pengajian. Pengajian saja nggak ada macam-macamnya. Tapi karena pengen nambah jamaah, nambah daya tarik, akhirnya dibikin arisan. Soalnya yang saya lihat nih ya, kadang-kadang kalau arisan yang nggak ada, ini jamaahnya juga pada kagak datang bagi. Itu masalah. Makanya itu dibilang arisan adalah pancingan untuk narik jamaah biar pada ngaji. Arisan. Tapi jangan salah. Nanti ada tren baru lagi. Bukan tren. Ada fenomena baru. Contoh orang biasa ngaji nih, semangat. Pas mau arisan ini, kan setoran ya. Pas dia lagi gak punya duit gue mau ngaji nggak setoran, nggak enak. Akhirnya nggak ngaji gara-gara nggak ada yang dibawa buat nyetoran. Ada rasa gengsi. Nah ini yang menjadi masalah muncul baru itu gitu. Karena diselingi arisan, ya ada masalah embel-embelnya, gengsi karena nggak bawa, indah itu. Atau gini, beberapa dampak susulan dari ngaji plus arisan atau arisan plus ngaji. Kalau judulnya ngaji. Ngaji kan nyari ilmu nih. Sebetulnya niatnya ngaji cari ilmu atau niatnya arisan? Niatnya arisan. Sebetulnya kan kalau soal ngaji, kan tolabul ilm ya, cari ilmu itu. Berarti tujuannya nyari ilmu. Berarti arisan itu hanya faktor penopang biar menyemangatin. Tapi jangan gara-gara urusan arisan kemudian ngajinya jadi kalang kabut. Nah, itu kan jadi kebalik. Jadi orang masalah di masyarakat sebenarnya seperti itu maksud saya. Jangan bergeser, jangan sampai karena arisan orang
orientasi ngajinya bergeser. Pasang surut kan? Padahal kan sebetulnya ya dua-duanya baik. Cuman bagaimana orang menempatkan porsinya aja. Sebetulnya ente ngaji itu ya tolabul ilmu atau mau hore-hore karena darisan. Nah, ini kan kemudian akhirnya ngajinya jadi kabur. Makanya gitu, jadi karena bab ngaji itu menariknya gini, kan orang ngaji itu kan sebetulnya dibutuhkan kan, kalau bahasa agamanya istiqomah. Kalau bahasa kita konsisten gitu ya. Sekarang nggak ada arisan aja, kadang-kadang orang nggak istiqomah ya. Kadang ngaji, kadang enggak gitu kan. Kadang-kadang ada arisan gitu, kadang ngaji, kadang enggak, karena ngaji pas bisa bawa yang untuk arisan, kalau enggak ya enggak ngaji. Jadi yang penting ini, jadi memandangnya itu sepanjang menempatkan porsinya bahwa kalau tujuannya ngaji, meskipun ada arisan, jangan arisan merubah orientasi tujuannya. Orang-orang itu kan kadang-kadang gini, fokusnya orang itu gini, sampai atau tidak, hasil atau tidak, kan yang penting dia fokus, istiqomah, nggak geser, nggak bias lah. Jadi sepanjang orang menancapkan niatnya apa, orientasinya apa, sebetulnya ya sudah. Kalau dalam bahasa kita al-ghayah, tujuan. Jadi niat. Tujuan pokok itu nggak akan boleh tergeser. Ada arisan, nggak ada arisan, pokoknya ngaji lah. Gitu. Ini kadang-kadang menjadi variabel ini, jadi variabel penentu ini. Arisan menjadi variabel penentu. Iya. Tolak ukur. Tolak ukur kadang-kadang. Jadi ngajinya karena arisan. Gitu. Tapi ala kulli hal, sebetulnya dua-duanya baik gitu. Hanya kan sebetulnya bagaimana memanage antara arisan sama ngaji itu bisa menjadi sinkron dan menopang, bersinergi lah. Saya kan juga sekarang ada pengajian bulanan. Awalnya mah arisan keluarga. Awalnya karena mereka arisan doangan ini, ngabisin kopi, ngabisin apa-apa, nggak punya ilmu, akhirnya ngaji. Akhirnya ditambahin ngaji. Jadi arisan dan pengajian itu boleh lah ya. Boleh, karena kalau dilihat hukum kan bukan soal hukum arisan atau tidak. Karena arisan juga dari sisi nilai sosialnya bagus, arisan itu bagus. Kan tolong menolong. Muamalah kan memang harus tolong menolong. Kemudian kalau dalam konsep muamalah itu kan yang penting antarodin, saling ridho gitu loh. Orang store sama-sama store. Ikhlas ya nih. Iya kan, memang ridho untuk saling tolong menolong, makanya namanya arisan. Ada pertanyaan kedua nih Pak Kiai. Ya, apa silakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang arisan tadi, itu kan juga masalah materi atau masalah uang. Iya. Dalam akhir-akhir ini banyak orang yang memakai sistem apa sih namanya, pinjaman online. Gimana sih maksudnya pandangan Islam sendiri tentang pinjaman online itu sendiri? Pinjam, kan di situ kalau nggak salah ada unsur ribawi. Soal pinjam meminjam. Ada akad kalau nggak salah. Iya, pinjam meminjam mah nggak ada urusan online atau offline. Judulnya mah pinjam aja. Hukum ini kan tidak kaitannya online atau offline. Hukum pinjaman ini yang dipersoalkan bukan online-nya, unsur ribawinya. Nggak online, kalau ribawi juga nggak boleh. Ono yang rentenir yang keliling ke RW itu kan nggak online, dia offline dia. Kopdar itu ya. Ya haram juga orang rentenir riba. Jadi persoalannya bukan pinjol atau bukan pinjol ya. Jadi soal ribawi. Memang kalau utang piutang itu yang diharamkan itu, kalau di dalam kita itu yang boleh itu qardul hasan. Pinjaman yang tidak berbasis bunga dan riba itu boleh. Tapi kalau pinjaman berbasis riba ya haram. Jelas. Jadi yang pertanyaannya bukan pinjol atau nggak pinjol. Pertanyaannya boleh nggak boleh itu pinjem pakai riba apa enggak, itu. Terus kan banyak juga nih bank syariah, bank berbasis syariah, tapi di situ juga kalau nggak salah banyak ada 0,0% lah itu berapa. Iya, jadi gini, kalau sistem perbankan sendiri itu. Betul. Jadi di kita ini kan memang kalau di Indonesia sistem perbankan masih menggunakan dual system banking. Iya, benar. Nah, karena semua masih induk kepada BI. Ya. Termasuk termasuk segala operasional bank syariah pun dia kan masih nginduk ke BI. Kebijakan moneternya BI kan memang apa-apa pinjaman juga ada dana talangan itu ya, sehingga masih independensi bank syariah belum secara mutlak berbasis syariah. Karena faktanya memang dalam pinjaman masih 0,0. Iya, masih ada 0,0. Kan kalau dilihat dari unsur fikih muamalah itu unsur ribawi. Masih ribawi juga. Masih ribawi, tetapi memang kemudian di bank syariah itu memberikan alternatif.
gimana kalau mau pinjem dengan bank syariah atau mau investasi dengan bank syariah tidak berbasis bunga? Maka kan ada pilihan. Ada pilihannya di situ. Ada namanya mudoroba, adanya musyarakah, itu kan, adanya murabahah. Ada murabahah. Jadi tidak dalam konteks pinjaman. Kan kalau pinjaman namanya qardul hasan. Itu murni pinjam. Kalau murni pinjam itu nggak boleh pakai tambahan. Jadi setiap penambahan yang dipersyaratkan dalam peminjaman. Misalnya ini minjem 10 juta. Oh nanti mengembalikan jadi 10 juta 100. Kan disyaratkan berarti nambah 100. Ya sudah riba, itu nggak boleh. Itu konteksnya. Karena sama dengan bunga bank itu kan nggak boleh. Nah, tapi dalam posisi dilematis, gini masalahnya kan masyarakat kita selama ini udah pakai bank konvensional nih. Iya, bank konvensional. Semua aktivitas ekonomi segala macam, investasi, kredit, semua bank konvensional. Hadir bank syariat dengan paradigma baru non ribawi kan. Tetapi kan mindset orang selama ini kalau apa-apa karena bank konvens menjadi melazimkan namanya pinjam ya nanti returnnya pengembaliannya ada tambahan. Tapi kemudian dicoba kalau di bank syariah itu ya, dia direduksi, diturunkan. Yang biasa kalau margin suku bunganya misalnya kalau konvensional tinggi. Kalau di bank syariah kan dia agak kecil. Tapi kan hanya agak. Tapi nilainya kan masih ada unsur ribawi tetapi kemudian makanya ada produk perbankan. Saya kan pernah kerja di Bank Mega Syariah tuh. Jadi produknya itu tadi alternatif untuk menghindari riba pure atau murni riba. Ya itu tadi musyarakah itu kan joint venture ya. Jadi kerjasama dengan bank bukan berbasis bunga, sharing profit sharing ya, bagi hasil. Kalau itu boleh. Atau dia investasi dengan model mudoroba, yang disebut mudoroba itu bagi hasil ya. Nah, itu banyak. Jadi intinya gini, kembali ya kalau ngomongin ini kan temanya tentang pinjaman. Nah sekarang pokoknya gini. Untuk menjawab kegalauan masyarakat. Iya, kegalauan masyarakat. Kan sekarang yang di haji tuh pinjol nggak boleh. Emang kalau nggak pinjol boleh juga? Ya nggak boleh. Sama-sama riba mau pinjol mau nggak tetap nggak boleh. Cuman memang yang marah kan gini, kenapa pinjol menjadi tren? Karena memang pertama sangat praktis sekali. Pragmatis sehingga sekali. Orang dan lebih gampang sekali kan. Kalau ketemu orang kan banyak yang les ya. Nggak punya. Malu lah kayak gitu. Ya, kan? Kalau pinjol kan enggak. Jadi nah, ini sekarang sebetulnya wacana yang menggiring orang pada satu sifat pragmatis dan praktis. Instan ya. Instan. Nah, sikap yang instan ini menyebabkan orang lupa hukum. Nah, itu kenapa? Karena orang kita sudah mulai bergeser. Hidup itu sekarang orientasinya yang penting enak, yang penting gampang, yang penting happy, yang penting lancar itu. Akhirnya digeser dari soal bener atau salah, entar belakangan. Haram halal, entar belakangan orang saya lagi butuh kan. Jadi ini soalnya kan di situ ada nilai saling tolong menolong Pak Kiai. Ya. Kan tolong menolong kan acuannya jelas Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Kalau bab riba tolong menolong ya. Yang nolongin setan itu. Itu termasuk neraka dong. Lah iya, emang kan bab nolong kan baik. Sekarang orang garong kita tolongin, kan nolong namanya. Boleh. Orang lagi garong, kita bantuin, nolong. Ya orang ditolong garong ya salah. Ya salah, nggak boleh. Iya, jadi memang kalimat tolong menolong boleh. Tolong menolong yang disana tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal birri. Akan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam bab ism. Ism kan dosa. Riba itu dosa, masuk tolong menolong. Iya. Tapi kalau nggak salah yang saya tahu masalah riba tersebut juga di Quran juga itu berapa kali diturunkan itu. Ya, sampai tahap diharamkannya riba tersebut. Oke, jadi konsep pertama Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama. Kalau nggak salah 3 kali. 3 kali kan. Kan ada da'afan mudha'afa. Jadi yang pertama itu nggak boleh dilarang tegas udah ngambil riba neken. Kalau di sini kan fenomena. Sekarang orang minjamin misalnya 1 juta ya. Menjadi 1.100.000 itu riba. Kalau telat kena penalti. Itu riba di atas riba. Itu dulu bunga. Itu kan jatuh riba. Nah, kemudian setelah dikasih tahu tentang kedzaliman riba tadi, maka ayatnya kan dulu karena masyarakat jahiliyah dulu itu namanya pinjam meminjam dengan riba itu sebuah tren.
Keren. Dan nggak gampang kan untuk Oh, ternyata dari dulu juga udah dari dulu udah ada ya. dari dulu. Jadi konteksnya memang ayat itu turun karena memang sebuah kultur di tradisi jahiliyah dulu. Asbabun nuzul itu memang yang namanya riba itu menggejala sehingga nanti sang pemilik kapital gitu ya yang punya dana besar menjadi semakin monopoli dengan aset kan. Karena dengan asetnya dia bisa memonopoli orang. Jadi mengendalikan orang lain. Nah, ini kan tidak ada penyebaran secara ekonomi. Quran itu ngajarkan tentang pemerataan aset sehingga salah satunya adalah mengkat yang namanya riba. Biar aset umat tidak terkonsentrasi pada pemilik modal. Caranya ya tadi, makanya kenapa muncul konsep musyarakah mudur, berbagi aset dikerjasamakan dengan sistem bagi hasil. Bukan ngemplang riba. Nah, itu yang sebetulnya mau diterapkan di bank syariah. Hanya sampai hari ini bank syariah ini kontribusinya belum besar karena mindset masyarakat kita selama ini berpuluh-puluh tahun dengan bank konvensional. Nah, tapi sudah ada kemajuan. Sejak tahun 90-an kan ada Bank Muamalat Indonesia. Sekarang udah menjamur bank syariah. Hanya tinggal perbaikan sistem dan produknya saja. Tapi menghabiskan berbasis langsung syariat itu ya sulit karena segmen kita kan unit syariah sama unit konven mana? Banyak konven. Orang yang selama ini di aset di konven udah banyak kan di konven. Kalau disuruh geser dia juga agak sulit. Makanya ini mah upaya baik sebetulnya. Jadi bagaimana animo masyarakat dibangun. Nah, itu jadi pakai sendiri pakai syariah. Dan saya pakai syariah dan saya sekarang punya lembaga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Saya prodinya perbankan syariah, saya ngajar itu. Dan saya harus konsisten, maka semua perbankan saya pakai bank syariah. Dan saya nggak pernah pinjem. Nggak pernah pinjem. Ya karena kalau minjem juga masih ada bumbu-bumbu. Itu. Nah, saya nggak mau lah masuk yang subhat-subhat. Sekedar nabung saja lah, nyimpen duit kan daripada kejamuran di bantal kan. Oke. Waduh, terima kasih banyak banget nih pakai ini. Sama-sama. Ini udah jam berapa nih? Jam 12:30 nih. Emang waktunya molor ini sebenarnya. Terima kasih banyak nih atas